Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Fadriana Putri dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi PKWU KD 3.3, yaitu tentang rencana pengembangan usaha pengolahan makanan daerah dari bahan khas nabati dan hewani. Ada 4 pembahasan materi. Yang pertama, pengertian pengembangan usaha. Yang kedua, jenis-jenis pengembangan usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Dan yang keempat adalah tahapan pengembangan usaha. Materi pertama yaitu pengembangan usaha. Apa itu pengembangan usaha? Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan suatu usaha merupakan tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausahawan yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Pada umumnya, pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat dan menangkap peluang serta memulai pengembangan usaha. Yang kedua adalah jenis-jenis pengembangan usaha. Menurut Subagio dalam Riyadi 2020, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua adalah pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara garis produk tidak memiliki hubungan dengan pusat lainnya. Berdasarkan caranya, pengembangan usaha dibagi menjadi 3 jenis. Humaizar dalam Riyadi 2020, yaitu perluasan ke hulu atau ke hilir, diversifikasi usaha, dan menjual bisnis atau franchise. Yang pertama adalah perluasan ke hulu atau ke hilir. Arah pengembangan usaha disesuaikan dengan posisi usaha Anda saat ini. Jika usaha tersebut berada di hilir, maka pengembangannya ke arah hulu. Kelebihannya, pengembangan pada posisi ini lebih mudah karena telah mengetahui pasar, sumber material, dan teknologi. Kekurangannya, jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualan akan menurun. Yang kedua adalah diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah mengembangkan usaha ke berbagai jenis usaha. Kelebihannya, jika salah satu jenis usaha mengalami penurunan permintaan pasar atau rugi, maka usaha yang lain masih dapat menutupi kerugiannya. Kekurangannya, pengembangan cara ini cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber material, ataupun teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjual bisnis atau franchise. Artinya, dari menjual bisnis ini adalah menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya. Materi yang ketiga adalah strategi pengembangan usaha. Terdapat beberapa strategi yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan pasar dari sisi produknya. Mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya telah diperkenalkan dan sudah tumbuh. Sehingga masalah profitabilitas, kemampuan mendapatkan laba, serta popularitas dan kualitas sudah diterima di pasar. Contohnya adalah memperbesar variasi produk, misalnya melalui kemasan botol, saset, gelas, dan lain-lain. Yang kedua adalah melalui kategori produk, misalnya kategori untuk dewasa, kategori untuk remaja, kategori untuk ibu-ibu, kategori untuk anak-anak, kategori untuk usia di atas 50 tahun, dan lain-lain. Masing-masing kategori produk bisa dibedakan secara dosis, ukuran, atau kadarnya.
dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kepentingan pemakainya. Yang ketiga, berdasarkan lini produk. Misalnya, untuk produk dengan bahan herbal, untuk produk tanpa bahan pengawet, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Yang kelima, menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Dengan pengembangan produk, maka diharapkan penjualan akan meningkat karena pasar yang dibidiknya semakin berkembang dan bervariasi. Yang kedua adalah pengembangan pasar dari sisi sistem penjualannya. Beberapa strategi pengembangan pasar antara lain, yang pertama, mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam internal, antara lain mengembangkan sendiri seperti membuka cabang baru di kota-kota besar, membuka outlet, agen, atau sejenisnya atas dana sendiri, dan membuka jalur distribusi sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, antara lain membuat jaringan pemasaran secara berjenjang. Yang ketiga, mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri. Selanjutnya, materi yang keempat adalah tahapan pengembangan usaha. Tahapan pengembangan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah miliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang ketiga adalah pengembangan rencana usaha atau business plan. Perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha atau bisnis plan, para wirausahawan memiliki perbedaan dalam membuat rincian rencana usaha. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya adalah contoh rencana pengembangan usaha untuk usaha modifikasi makanan khas daerah. Nah, contohnya itu rencana pengembangan usaha pengolahan rendang level pedas. Pengembangan produknya mengembangkan variasi rasa rendang level pedas mulai dari rasa original, level pedas 0 hingga level tertentu. Tujuannya level 0 tidak pedas untuk mengembangkan produk agar diminati segmen pasar anak-anak. Rasa rendang original untuk segmen pasar orang tua, rasa rendang dengan level pedas yang tinggi untuk segmen pasar remaja yang menyukai makanan pedas. Selanjutnya adalah mengembangkan variasi bentuk. Mengembangkan rendang level pedas dalam bentuk makanan internasional seperti burger, rendang level pedas, pizza rendang, sushi rendang, dan lain-lain. Tujuannya pengembangan ini adalah agar dapat dinikmati dalam bentuk kekinian, sehingga dapat menjamah segmen pasar remaja yang lebih luas, karena remaja pada umumnya menyukai makanan kekinian. Sekian penjelasan dan pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.